Tuhan Yesus, kami hari ini akan kembali mendengarkan siraman rohani. Tuhan Yesus berkati setiap kami mendengar, supaya kebenaran firman Tuhan benar-benar materai dalam kehidupan kami, membuat kami lebih lagi hidup bergantung bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Amin. Shalom. Jumpa lagi dengan saya dalam siraman rohani. Bapak Ibu, tentunya menjadi satu sukacita kalau kita boleh bertemu walaupun tidak bertatap muka. Dan kita hari ini akan sama-sama mendengarkan siraman rohani yang saya akan sampaikan lewat kebenaran firman Tuhan di dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu, ayat ini sudah sering kali kita dengar. Bahkan untuk sebagian orang ayat ini menjadi pegangan hidup. Bagaimana untuk hari-hari yang dia lewati, dia berpegang kepada ayat ini. Kenapa? Karena hidup kita berkaitan dengan rencana. Pada saat kita mulai dari bangun, tentunya kita langsung berpikir apa yang akan kita rencanakan atau apa yang kita lakukan. Tapi pada kenyataannya tidak semua yang kita rencanakan berjalan sesuai dengan keinginan kita. Seringkali gagal, seringkali berubah, seringkali juga tidak jadi. Tapi ayat firman Tuhan ini akan berbicara untuk kita. Konteks pada saat di Yeremia beritakan kepada bangsa Israel pada saat mereka dalam pembuangan. Bapak Ibu, kalau bicara soal dalam pembuangan di Babel, tentunya itu bukan situasi yang mudah bagi bangsa Israel, bukan sesuatu yang nyaman bagi bangsa Israel, bukan konteks yang bisa membuat mereka bersuka cita. Karena pada saat pembuangan di Babel, mereka menjadi budak, mereka disuruh kerja, mereka dipaksa kerja. Tapi ayat firman Tuhan ini datang buat mereka, nubuatan Tuhan lewat Yeremia. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan. Rancangan yang damai sejahtera. Bapak Ibu, kalau bicara soal rancangan damai sejahtera dalam konteks bangsa Israel yang ada di pembuangan, saya kira ini agak berbeda jauh. Mungkin mereka bisa protes, maksudnya apa damai sejahtera? Sedangkan kami di sini ditindas. Tapi ayat ini sangat luar biasa kalau kita baca dan perhatikan baik-baik. Allah bilang kepada bangsa Israel, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku. Rancangan yang ada padaku, bukan rancangan yang ada padamu. Tuhan tahu kalau kalimat itu diganti rancangan yang ada padamu, bangsa Israel akan protes. Kami tidak mau rancangan seperti ini. Pada saat mereka berbuat dosa dan mereka mendapat hukuman dari Tuhan, masuk di dalam pembuangan di Babel selama 70 tahun. Ada rancangan Tuhan untuk mereka, untuk ke depan. Dan Tuhan bilang itu rancanganku, bukan rancanganmu. Ini menandakan bahwa semua ada di dalam kedaulatan Tuhan. Supaya mereka mengerti bahwa ini rancangan Tuhan, bukan rancangan manusia. Dalam kehidupan kita seringkali merancangkan banyak hal. Tapi ingatlah bahwa yang terbaik itu rancangan Tuhan. Nah, rancangan Tuhan, rancangan yang membawa damai sejahtera. Apa sih damai sejahtera? Damai sejahtera bukan soal masalah situasi atau kondisi. Pada saat kita mengalami masalah, lalu kita bilang Tuhan gak baik, ayat Alkitab ini tidak sesuai, karena hati saya tidak damai sejahtera, masalah yang saya alami makin besar. Tapi yang dimaksudkan sama Allah kepada bangsa Israel, damai sejahtera yang dimaksudkan yaitu hati yang dimana ada perlindungan Tuhan, hati yang dimana ada damainya Tuhan. Masalah boleh terjadi, kondisi boleh berubah, rencana kita boleh berganti, tapi percayalah setiap orang yang berpegang di dalam Tuhan akan mengalami damai sejahtera. Lanjut Bapak Ibu, rancangan damai sejahtera yang bukan rancangan kecelakaan.
Seringkali kita menganggap bahwa apa yang terjadi tidak sesuai dengan yang kita rencanakan itu kecelakaan. Tapi ingatlah bahwa apa yang terjadi tidak pernah terlepas dari rancangan Tuhan. Dan rancangan Tuhan bukanlah rancangan yang kecelakaan, tapi rencana yang membawa damai sejahtera, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Inilah yang dimaksudkan dengan damai sejahtera. Hari depan yang penuh harapan. Harapan yang dimaksudkan yaitu harapan yang kita hidup di dalam rancangan Tuhan. Kita hidup di dalam waktunya Tuhan. Kita hidup di dalam janjinya Tuhan. Tuhan berjanji kepada umat Israel akan selalu menemani mereka. Dan pada akhirnya pada saat mereka keluar dari pembuangan di Babel, ada berkelimpahan yang mereka rasakan. Ada hari depan yang penuh harapan yang mereka rasakan. Begitupun dengan kita Bapak Ibu. Kondisi-kondisi sekarang ini membuat kita, bukan berarti kita menyerah dengan Tuhan, bukan berarti kita melihat bahwa apa yang Tuhan lakukan itu jahat atau itu kecelakaan yang membawa dampak negatif dalam kehidupan kita. Tapi mengertilah, itu membawa damai sejahtera dalam hati kita, dan pasti membawa hari depan yang penuh harapan, yang membuat kita akan bersyukur, bersuka cita. Kepastian yang mutlak, yaitu dalam kondisi apapun yang kita rasakan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Bapak Ibu, inilah kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menjanjikan buat kami bahwa rancangan Tuhanlah rancangan yang pasti membawa damai sejahtera. Kami menyerahkan setiap rancangan kami Tuhan. Apapun yang kami rencanakan, apapun yang kami pikirkan, kami mau taruh di bawah rancangannya Tuhan. Karena rancangan Tuhan yang membawa hari yang penuh harapan, yang membuat kami bersuka cita di dalamnya. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.